Maka kalau sembahyang, kalau sholat di sini kan jelas kalau kita perhatikan siapa yang menyembah Allah, ya kan? Kalau siapa yang menyembah Allah, berarti ada tak di situ kita? Ada tak? Tidak ada kan? Yang menyembah Allah, yang disembah Nah, kembali ke hadis qudsi, tafakaru fi sifatillah wala tafakaru fi izzatillah. Berpikirlah kamu tentang sifatku yang bernama Allah, dan jangan kamu berpikir tentang zatku yang bernama Hu. Jadi Allah ini sifat. Enggak. Mana yang disebut sifat? Yang dimaksud sifat di sini yang pada diri kita. Hidup, tahu, kuasa, berkehendak, mendengar, melihat, berkata. Inilah Muhammad barangnya. Hidup sembah itu. Yang menyembah. Iya, yang menyembah. Ya? Yang menyembah. Sifat. Nah, jatuh sifat ini, pengertian sifat ma'ani. Ya, ma'ani ini kan zohir. Pusat bukan pusat, melainkan mim, kaki bukan kaki, melainkan dal. Nama apa yang dimaksud kepala bukan kepala, melainkan mim. Kepalanya apa? Ya. Kepala ini isi pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan ini dihabiskan. Itu maksudnya. Ha bukan ha, melainkan bau. Baunya apa? Beban. Tidak. Beban hidup. Itu juga dikembalikan. Pusat bukan pusat, melainkan mim. Apa tempat pusat nih? Hawa nafsu. Ditiadakan. Ya. Kaki, dal. Ya. Nah, kaki bukan kaki, melainkan dal. Apa maksudnya? Kaki ini apa? Kehendak kita, keinginan kita, kemauan kita, kemampuan kita. Nah, inilah dikatakan Adam dikembalikan ke Muhammad. Apa maksudnya ini kalau sudah model ini? Paham tidak? Tuh, mana barangnya? Yang barang Muhammad inilah yang sesungguhnya yang menerima amanah. Nah, maka disebut sidik, amanah, fatona, tabligh. Itu. Nah, isi sembah apa isi sembah? Islam. Iman, Islam, tauhid, makrifat. Mana yang disebut iman? Nah, yang disebut iman sudah percaya ke ini Allah. Nah, percaya ini Rasulullah. Percaya ini kitabullah. Ya, kita duduk dikaji. Yang disebut iman. Nah, kalau wong fikih kan percaya kepada Allah, keluar diri. Percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitabnya. Ya kan? Percaya kepada malaikatnya. Yang Islam mana? Arti Islam, ya kan? Arti Islam itu apa? Arti Islam itu Muslim. Arti Muslim itu apa? Menyerahkan diri. Penyerahan.
Itu menyerah. Yang disebut tauhid mana? Nah, yang disebut tauhid itu mengesahkan Allah. Bagaimana cara mengesahkan Allah? Hidup Allah, hidup aku, hidup Allah selama-lamanya. Kuasa Allah, kuasa aku, kuasa Allah selama-lamanya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah selama-lamanya. Kehendak Allah, kehendak aku, kehendak Allah selama-lamanya. Penglihatan Allah, penglihatan aku, penglihatan Allah selama-lamanya. Pendengaran Allah, pendengaran aku, pendengaran Allah selama-lamanya. Kata Allah, kata aku, kata Allah selama-lamanya. Di mana kita sekarang? Itu yang disebut tauhid. Yang disebut makrifat apa? Yang disebut makrifat itulah jalan yang sebenar-benarnya. Lah sudah itu belum kita? Maksudnya itu. Kalau masih di hakikat, dan sempurna jalan. Belum sebenar jalan. Tuh. Ini katakan makrifat. Makrifat ini bahasa Arab. Artinya bahasa kita mengenal. Mengenal dengan sebenarnya. Tidak ada keraguan lagi, tidak ada kebimbangan lagi. Ya kan? Terhadap yang kita kaji. So, inilah ujung daripada apa? Pemahaman ini. La ma'wujudun ilallah. Al-abiduna ma'buduna wahidun. Yang menyembah dengan yang disembah satu. Tuh. Jadi kalau bahasa bahasa kajinya, kalau ditanya kau sholat, aku tidak pernah sholat. Kau sholat, sejak aku tahu aku tidak pernah lagi sholat. Aku tidak pernah lagi melakukan sholat. Sejak aku ngerti, sejak aku paham, aku tidak pernah lagi mengerjakan sholat. Nah, paham tidak maksudnya? Barang siapa mengenal Allah, tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak mengenal Allah, apa? Sia-sia segala amal ibadahnya. Barang siapa mengenal Allah, kafir. Nah, fayagsiru fil ibadi illa bil ma'rifatillah. Sia-sia amal ibadah kecuali dengan mengenal. Barang siapa mengenal, kafir. Berhentilah ngaji ini. Hati benarnya. Iya. Salat masuk neraka sakar. Iya. Tidak salat masuk neraka sakor. Salat masuk neraka wil. Jadi cak mana? Ya kan? Itu. Nah, di sini. Disebut di sini. Neraka sakor. Tapi yang sholat masuk neraka wil.
Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Nah, mak mano ini? Gak sholat masuk neraka sakor, sholat masuk wil. Neraka wil ini neraka yang paling bawah. Apakah Allah, apakah Tuhan tidak memberi solusinya? Ya kan? Apa tidak memberi jalannya? Itu. Dikasih jalan oleh Allah. Disebutkan oleh Allah di situ. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasol. Dan hati-hati. Jangan diomong ke sholat inilah surga. Nah, disinilah nggak perlu kita ngaji hikmah. Pahami begitu. Jadi jangan bangga-bangga pergi ke masjid pakai apa? Gamis, sorban-sorban, sampai belumlah sholat lah ngatai wong. Nah, ya enggak. Di dalam sholat Allahu Akbar kan, salah pula kayaknya. Ulang lagi Allahu Akbar. Lagi lemak sholat, udah ribut di belakang anak siapa nih? Belakang itu kan tahun. Apa ini disebut sholat? Ya? Ya. Nahan kena nunya. Nahan kena marah. Mana? Nah. Beda. Sedangkan ini kita dengar dewek di khotbah sholat Jumat. Belum sholat, baru khotbah. Lagi dilarang berkata-kata, dilarang berbisik-bisik, baik itu merupakan teguran maupun peringatan, maka amal ibadahnya sia-sia. Baru khotbah. Nah, ya kan? Apalagi di dalam sholat. Jadi inilah dikatakan, kalau kita duduk di kaji, inilah dikatakan 85%, bahkan 95% orang Islam ini sholatnya lalai kalau tidak duduk di kaji ini. Itu salah. Cuman lepas kewajiban. Niatnya lillahi ta'ala. Niatnya. Tapi tujuannya surga. Mana udah sinkron. Antara niat dengan tujuan. Niatnya lillahi ta'ala. Tujuannya surga. Takut neraka. Ya kan? Sinilah pentingnya kita duduk ngaji. Sinilah. Jadi jangan disepelekan. Oh. Ya, aku catat ini kalau ngaji dulu. Guru ngomongnya nih. Nah, cara kita ngaji sampai ini hari masih ada, jadi ada ingat-ingatan. Iya, jadi bagaimana nak ngatas ini antara dua ini tadi? Maka dikatakan di dalam ayat surat Al-A'raf ayat 25 ini. Nah, apa disebut ke situ? Waskur rabbaka fi nafsika. Tadaruan wahifatan wadunal jahri minal qalbi bil huduni wal asoli wala takun minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan tidak pernah mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Jadi dikasih jalan oleh Allah, ya kan? Ini kan disebutkan tidak mengeraskan suara
pada waktu pagi dan petang. Apa ini maksud tidak mengeraskan suara? La biharfin la sahuti. Tidak bersuara dan tidak terputus. Apa namanya? Inilah yang disebut zikirullah. Inilah yang disebut mengingat Allah pagi dan petang. Tuh. Ini berlomba-lomba ngeras ke suara. Tapi dengan ayat ini juga sekarang ini disalahpahami oleh wong. Ini berdasarkan ayat ini yang ada larangan azan itu. Subuh-subuh. Tuh. Tapi kena ayat ini bukan itu maksudnya. Di dalam kita mengingat Allah itu maksudnya jangan ngeras ke suara. Yang mana disebut mengingat Allah? Yang dikatakan oleh orang fikih ini, nah yang zikir itu. Kita ilmu juga tadi berilmu untuk kita. Kalau wong bertanya dengan kita, baca kita jawab. Tuh. Kasihan mereka yang tidak duduk di ilmu, duduk di kaji ini. Bukan kita ngomongnya, bukan kita merendahkan mereka. Kasihan. Kemana arah? Logika tidak masuk akal. Menyembah sesuatu yang tidak kita kenal. Tidak masuk akal. Maka kata Rasulullah, awal-awal beragama itu ma'rifat, mengenal. Awaludin ma'rifatullah. Awal daripada awal agama itu ma'rifat. Maka di sini dalam buku kami ini, dalam pengajian kami ini disebut di sini. Nah, awalu wajibidin alal insani ma'rifatulillahi bistiqoni. Artinya pertama yang wajib, yang diwajibkan tegasnya fardu ain, artinya tidak bisa diwakilkan atas manusia adalah ma'rifat kepada Tuhan. Dengan mencari ilmu yang menjurus kepada keyakinan, yaitu ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ini awal pertama sekali. Inilah yang disebutkan sunnah Rasul yang paling ditekankan oleh Rasulullah. Bukan yang manjang ke jenggot, bukan segala macam. Itu sunnah Rasul tuh. Sunnah Rasul yang ditekankan oleh Rasulullah, itulah awaludin ma'rifatullah. Awal beragama itu mengenal Allah. Itulah sunnahnya Rasulullah. Maka dikatakan di dalam surat Al-Ahzab kalau tidak salah, ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh suri tauladan yang baik. Contoh suri tauladan yang baik yang apa? Liman kana yarjullah, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah. Nah, bagaimana cara Rasulullah menjumpai Allah? Bagaimana cara Rasulullah bertemu dengan Allah? Bagaimana cara Rasulullah mengingat Allah, berzikir kepada Allah? Itu yang nak dicontoh. Apa? Yang utama yang nak dicontoh di Rasulullah itu bukan cara tidurnya, bukan cara makannya, yang utama ini maksudnya. Nah, tapi apapun yang dilakukan Rasulullah itu contoh sunnah bagi kita. Tapi sunnah yang paling utama pada Rasulullah itu bagaimana cara dia menjumpai Allah, bagaimana cara dia berjumpa dengan Allah. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Wa zakarallahu katsira. Itu bagaimana cara dia menjumpai Allah pada hari akhir. Nah, itu terjemahannya. Ada sesuatu, ya kan? Renungan model itu. Nah, apa dak kafir? Ya mana kafir, syirik. Tapi kita yang duduk di kaji ini, nah jangan tak tahu, maka itu jadi tanya ke. Jangan sampai bagaimana cara tafakur kita mengingat Allah, bagaimana cara mengingat Allah.
Itu. Nah. Jadi mengingat Allah ini bukan menyebut asma Allah. Nah. Mengingat Allah itu diam. Tidak mikir sesuatu. Nah, ya. Karena Allah bukan sesuatu. Allah itu mukhalafatahu lil hawadis. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Apapun yang kamu serupakan, apapun yang kamu samakan, bukan. Maka disinilah dikatakan Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayanda, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara zikir kepada Allah, bagaimana supaya kita esa kepada Allah. Dijawablah oleh Rasulullah, ya Ali, kira bahasa kita ini aku tidak perlu apalah di situ, paham anunya baik. Kira apa kata Rasulullah? Rapatkan langit. Coba aku tanya, coba menggani, praktek ke, tahu nggak kan lidah ke langit-langit? Coba sebut nama Allah, bisa tak? Tak bisa. Ya kan? Mana nak nyebutnya? Bibir ditutup, mata dipejam. Ada tak yang kita pandang? Tidak ada. Itu maknanya. Jadi masih ada yang terpandang-pandang, bukan Allah itu namanya. Nah ini, duduk dengan guru tidak baca, tidak ngerti, baca hadis ini tidak paham ini. Jadi dengan apa Sayyidina Ali esa kepada Allah? Dengan apa Sayyidina Ali melihat Allah? Dengan su'aul basyiro, mata hati. Bukan dengan mata ini. Mata ini dipejam ke bagaimana cara Sayyidina Ali berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, bukan dengan menyebut. Nah itu. Bagaimana dia nyebut, lidah ditonggakkan ke langit-langit, mulut, bibir dirapatkan, ya kan? Maka dikatakan salat itu adalah tiang agama di dalam hadis, tapi diam lebih. Ini nak kita praktekkan, nak kita bawa, nak kita pahami. Itu nak. Pengertian mata hati. Biar mata hati. Raso, soal basir, sir, hati yang paling dalam. Maka hati inilah sebenarnya tempat yang dipandang oleh Rasul, dipandang oleh Allah, kan? Apa kata Allah di dalam firman-Nya itu? Innallaha yanzuru qulubikum. Sesungguhnya yang dipandang oleh Allah itu adalah hati kamu. Maka dikatakan hati ini, sir ini, qalbu mu'minin baitullah. Di dalam surat An-Nahl disebut maka sabal fuadu maro'ah, apa yang dilihat oleh mata hati, sir kita ini, itu tidak pernah bohong. Kalau pandangan zahir bisa terkicu, tapi kalau pandangan hati, pandangan batin, tidak bisa. Maaf ngomong, bukannya aku tidak bergaya. Aku tahu kemana pikiran menggani, aku tahu kemana pikiran anak, aku tahu kemana pikiran ini. Tidak usah disebut, tahu. Nah, itu, Nah, pandangan batin ini, apabila dia sudah cemerlang, tidak bisa dibohongi. Nah, karena jelas Quran mengatakan maka sabal fuadu maro'at, barang
apabila hati yang melihat tidak pernah bohong. Itu. Jadi pandangan hati ini, pandangan mata batin tidak pernah bohong. Maka ujung pirasatan istilahnya itu. Kalau orang awam nggak nyebutnya firasat, nyebut itu. Padahal cuma sebenarnya beda firasat dengan mata batin, bukan beda. Tidak ada sama. Tuh. Mata batin ini kan hati kecil, sir. Jadi kita ini bahasa sederhananya, baca tidak beres.